Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu. Zulkarnain berkata, maka siapa yang zalim, maka dia akan disiksa. Begitu kuatnya kekuatan Zulkarnain pada waktu itu, sehingga dia bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Di mana orang yang zalim, dia akan dihukum sesuai dengan kezalimannya tentunya. Diceritakan bahwa setiap zalim mereka dipenjara di rumahnya sendiri. Tsumma yuradu ila rabbihi. Kemudian ketika mereka meninggal, mereka kembali kepada Tuhannya. Wa yu'adzibuhu adzaban nukra, dan mereka akan disiksa dengan siksa yang sangat sukar diterima. Artinya siksa yang sangat berat. Bahwa orang-orang itu kemudian ketika di dunia mereka dihukum, dan kalau meninggal mereka juga mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhannya. Itu karena mereka berbuat zalim. Itu keadilan, tidak hanya hukuman dalam keadilan itu. Bagi orang yang berlaku baik, tentu juga akan ada rewards-nya, atau akan ada penghargaan. Wa amaman amana wa amila sholiha. Sedangkan orang yang beriman dan beramal soleh, jadi keyakinan terhadap Allah dan juga dibuktikan dengan amal yang baik, walahu jazaa'al husna, baginya pembalasan yang sangat baik. Artinya orang-orang yang berbuat baik juga mendapatkan penghargaan. Itu adalah salah satu gambaran seorang pemimpin yang adil. Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak hanya dapat hukuman, juga dapat penghargaan, pembalasan yang sangat baik, karena mereka beriman. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kemudian kami akan berkata kepada dia, orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah perintah yang sangat mudah. Jadi orang-orang yang taat, orang-orang yang baik itu mendapatkan kemudahan dalam hidup. Itu juga salah satu bentuk reward atau jaza atau pembalasan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Summa taba sababa, kemudian dia berjalan lagi menempuh jalan yang lain. Setelah sebelumnya dia berangkat ke tempat terbenamnya matahari, maka dia berangkat lagi ke tempat yang lain. Artinya dia dan pasukannya adalah orang yang betul-betul berkuasa, bebas melakukan apa saja di dunia pada waktu itu. Sehingga dikisahkan ketika hatta idza balago matli asamsi, sehingga ketika dia sampai kepada tempat terbitnya matahari. Jadi bayangkan, dia dan pasukannya itu berjalan dari tempat terbenam matahari, artinya dari barat ke arah timur, ke tempat terbitnya matahari. Dan di setiap perjalanan, Ibnu Katsir menyebutkan, dia selalu membebaskan penduduknya dengan mengajak kepada mereka untuk menyembah Allah. Kalau mereka menyembah Allah, maka tidak akan diganggu. Tetapi kalau mereka tidak mau menyembah Allah, maka mereka akan diperangi. Dan penduduk yang menerima itu kemudian sebagian dibawa untuk membebaskan negeri yang lain. Itu sebuah gambaran bagaimana para pemimpin-pemimpin dahulu yang berpengaruh, memiliki kekuasaan, itu membebaskan dari negeri ke negeri lainnya sesuai dengan ideologi yang mereka miliki. Dan kita ketahui bahwa Zulkarnain adalah seorang yang bertauhid karena dia murid Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid dunia. Dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajadaha tatlu ala qaumin, sehingga dia bertemu kepada sebuah kaum. Matahari itu menyinari sebuah bangsa. Atau lam naj'allahu min duniha sutra, tidak ada bagi mereka itu penutup dari cahaya matahari. Artinya boleh jadi pakaian juga seadanya, rumah juga gak punya. Jadi penduduk yang sifatnya nomaden. Ada yang menyebutkan bahwa ini adalah orang India, orang penduduk suku yang berpindah-pindah. Itu adalah gambaran bagaimana mengembaranya dan perkuasanya seorang Zulkarnain, seorang raja yang hebat pada waktu itu. Dan Al-Quran menjawab tantangan pertanyaan dari kufar Mekah pada waktu itu, merupakan pertanyaan pesanan dari orang-orang Yahudi untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra, seperti itulah kami telah meliputi terhadap apapun yang mereka lakukan, yaitu Zulkarnain dan pasukannya, dengan pengetahuan yang jelas. Jadi apa yang dilakukan jelas sama Allah terlihat. Jadi kamera-kamera Allah melihat sehingga tahu apa yang dilakukan oleh Zulkarnain. Dan hari ini diberitakan kepada Nabi Muhammad sehingga kita bisa membaca dalam Al-Quran ini kisah ini yang semakin menguatkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah karena informasinya betul-betul jelas. Juga disesuaikan dengan kisah para ahli sejarah meskipun ada perbedaan sedikit demi sedikit. Tetapi ini sudah menjawab tantangan orang-orang Yahudi. Sehingga apa yang harus kita ragukan terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW? Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad sudah menjelaskan bagi sampai hari ini kita bisa membaca. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.